Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Septiani, NIM 120103210024, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, saya membuat tugas video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas pribadi mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Pembahasan saya dengan judul Keterkaitan MBS dengan Sistem Akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kegiatan pelaporan terhadap suatu program dengan melihat alur kegiatan mulai dari input, proses, output. Terdapat banyak bentuk akuntabilitas di sekolah, mulai dari manajemen lembaga, pembelajaran, sampai mutu lulusan atau keterserapan lulusan dalam melanjutkan di sekolah unggul. Selanjutnya yaitu tujuan akuntabilitas. Tujuan akuntabilitas yaitu agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kemudian ada Slamet menyatakan, tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Selanjutnya yaitu indikator kinerja. Yang pertama, masukan atau input. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Misalnya, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. Yang kedua, ada proses. Proses adalah tempat berlangsungnya serangkaian aktivitas dengan melihat input yang ada untuk menghasilkan output. Misalnya, proses pembelajaran, kepemimpinan dalam organisasi. Yang ketiga, keluaran atau output adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa atau fisik atau non-fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Selanjutnya ada upaya peningkatan akuntabilitas dalam MBS. Yang pertama, sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban. Yang kedua, menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders. Yang ketiga, sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik atau stakeholders di awal setiap tahun anggaran. Yang keempat, pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik atau stakeholders di akhir tahun. Yang kelima, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Yang keenam, memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru. Selanjutnya, faktor penghambat akuntabilitas dalam MBS. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yaitu didasarkan manajemen hierarkis. Yang kedua, faktor internal, yaitu didasarkan pada tanggung jawab profesional dengan melekat sebuah konsep agen moral. Selanjutnya ada pelaksanaan akuntabilitas dalam MBS. Pengelolaan sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan MBS kepada masyarakat. Komponen pertama yang harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru. Mengapa? Karena inti dari seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar mengajar. Dan pihak pertama di mana guru harus bertanggung jawab adalah siswa. Guru harus dapat melaksanakan ini dalam tugasnya sebagai pengajar.
Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.